Ya, kalaupun pertemuan itu betul terjadi, saya kira sentimennya positif karena Positif memang ya. itu Positif ya, ditunggu Mas. kan. Betul. Jadi pertemuan dua tokoh politik yang pernah dalam satu perahu pilpres Iya. dan kita mengenal Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan dua tokoh politik yang sebetulnya memang tidak ada problem psikologis antara Iya. keduanya. Dukungan PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, mungkin pertanyaannya, Meski tidak masuk dalam kabinet. ya, seseksi apa PDIP sehingga Pak Prabowo terus berinisiatif untuk mengajak PDIP masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Tapi sebentar. Ini, Mas Doni ya, etikanya memang seorang presiden itu yang didatangi, bukan yang datang. Oke. Nah, kenapa pertemuan itu digelar tertutup? Ya, satu kalau dilakukan secara terbuka, kemudian tempatnya di kediaman Bu Mega, ya ada spekulasi atau ada kekhawatiran ini akan menurunkan marwah Presiden Prabowo, sehingga terkesan pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Iya. Boleh dong presiden junior ke presiden senior. Nah, justru itu menunjukkan etika politik yang baik dari seorang presiden. Karena kita orang timur ya tentu yang lebih muda yang sowan kepada yang lebih tua kan begitu kira-kira kacamata. Dan secara pribadi mereka dua bersamanya berkawan baik kan? Berkawan baik. Nah, yang kedua kalaupun dilakukan secara terbuka ya bisa saja ada kelompok yang memang tidak happy kan dalam hal ini, ya katakanlah Koalisi? orang sering menyebut kelompok atau geng Solo lah kira-kira. Pak Jokowi ya. Antara Bu Mega dan kelompok itu kan memang ya orang semua tahu kan sedang tidak akur dan mencapai Iya, fase klimaks konflik itu kan. Tidak akurnya juga beneran atau settingan sih? Iya, dalam banyak hal kita nggak bisa katakan itu bohongan, settingan. Memang menurut saya real itu ada konflik dan indikator-indikatornya banyak. Nah, apa kemudian manuver politik Pak Prabowo ya tentu karena dua-duanya menjadi bagian dari entitas politik yang penting. Nah, tentu Pak Prabowo bekerja bagaimana membangun neraca keseimbangan terhadap dua kelompok itu karena sama-sama penting. Ya, bagi saya ini kan sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu tinggal nunggu waktu untuk melakukan pertemuan. Sebenarnya publik itu sudah mengendus sejauh-jauh hari ada dua prakondisi di mana pertemuan Prabowo dan Megawati ini sebenarnya sudah akan terwujud. Pertama misalnya saat hari ulang tahun yang dilakukan oleh Mas Didit tanggal 23 Maret beberapa waktu yang lalu, itu kan di situ juga ditegaskan bahwa bukan tidak mungkin sebenarnya dalam waktu dekat Megawati dan Prabowo akan segera bertemu. Dan kemarin dalam momen open house Lebaran, saya kira Mas Didit sebagai bagian dari replika politik Pak Prabowo juga berkunjung ke Megawati yang saya kira itu sebagai tanda-tanda bahwa sebenarnya pertemuan Prabowo dan Megawati itu hanya dalam hitungan waktu yang akan kemudian bisa disaksikan oleh publik ya. Yang menarik memang pertemuannya itu kenapa harus dilakukan secara tertutup, karena bagi saya Mas Fadil tentu ini sebagai bagian untuk menegaskan ke berbagai pihak ya bahwa sebenarnya ini bukan menjadi konsumsi umum dan hanya sebatas silaturahmi politik biasa yang saya kira sebenarnya menjadi guidance bahwa harmonisasi di level elit itu menjadi kunci untuk menghadapi persoalan-persoalan krusial di masa-masa yang akan datang. Jadi hal-hal yang semacam ini yang menurut saya per hari ini menjadi perdebatan yang cukup serius. Tapi secara prinsip ada juga yang mengatakan mungkin juga ini sebagai bagian untuk menjaga perasaan politik pihak-pihak yang selama ini sebenarnya masih belum menerima jika kemudian Prabowo Subianto itu bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, terutama pihak yang ada di Solo yang konon ya memiliki hubungan yang per hari ini cukup baik dengan Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan hubungan politiknya dengan Teguh Umar tidak baik-baik saja. Jadi wajar kalau kemudian sekalipun ada pertemuan misalnya tadi malam, itu tidak ditegaskan secara eksplisit dan hanya tanda-tandanya saja yang kemudian disampaikan. Misalnya hanya memperlihatkan Pak Dasko dan kemudian Pak Muzani yang saya kira kehadiran dua sosok kunci ini adalah sebagai penebal sebenarnya bahwa Ketua Umum Gerindra juga menjadi bagian penting dalam kehadirannya di Teguh Umar. Memang masih kasak-kusuk ya apakah Presiden Prabowo ikut dalam pertemuan kemarin malam. Tetapi yang pasti ada Dasko yang notabene adalah ketua harian Partai Gerindra dan Sekjen Partai Gerindra, Muzani, yang menunjukkan pentingnya pertemuan elit Gerindra dengan Ibu Mega kemarin malam. Dan dugaan saya itu berkaitan dengan semacam prakondisi atau persiapan jelang pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Terutama dalam konteks ini adalah kepentingan
Ibu Mega untuk mempermulus proses Kongres ya. Kongres PD Perjuangan yang akan dilakukan bulan ini. Jadi ada semacam kekhawatiran dari internal PD Perjuangan jika tidak terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo sebelum Kongres, itu ada kekhawatiran munculnya infiltrasi dari pihak luar. Dan itu akan mengganjal proses kedipilihan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk kesekian kalinya. Sementara untuk Pak Prabowo sendiri tentu ada kepentingan untuk tanda kutip ya menjinakkan oposisi, karena kita tahu sejak Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diproses penegakan hukumnya oleh KPK, itu ada semacam peningkatan oposisi dari PDI Perjuangan, terutama dari akun-akun pendukung mereka di media sosial. Jadi kepentingannya dari dua belah pihak, tetapi tentu saja dari pihak PDI Perjuangan sangat memerlukan kehadiran atau pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam rangka memastikan Ibu Mega terpilih untuk kesekian kalinya sebagai Ketua Umum. Iya, jadi memang masih belum clear ya, apakah betul ada Pak Prabowo atau tidak. Pertama, mobil Maung yang biasa dipakai Pak Prabowo ikut hadir kemarin malam, sehingga menimbulkan semacam spekulasi Pak Prabowo hadir. Yang kedua ada Seskap ya, yang kita tahu orang sangat dekat dengan Pak Prabowo yang konon juga hadir dalam pertemuan kemarin malam. Tapi lagi-lagi belum hitam di atas putih. Nah, kalau misalnya terjadi pertemuan tersebut, ya, kemungkinan lagi-lagi kita tahu dalam pertemuan kan pasti ada tarik-menarik menyangkut tempat ya, Agita. Ya. Kalau misalnya Presiden Prabowo terkonfirmasi hadir ke rumah Ibu Mega, itu kan mengesankan seolah Ibu Mega punya bargaining position lebih kuat ketimbang Pak Prabowo, karena yang datang adalah Pak Prabowo. Nah, bisa saja ini yang menjelaskan mengapa kalau misalnya betul Pak Prabowo hadir ke Tengku Umar, ke rumah Ibu Mega, itu tidak disorot secara langsung oleh kamera wartawan untuk menghindari kesan seolah-olah Pak Prabowo yang mendatangi ya seorang Ibu Mega, padahal Pak Prabowo adalah presiden yang berkuasa saat ini. Ya, itu teman-teman, kita simak bagaimana pengamatan para pengamat politik tanah air ya. Ini tidak lepas dari geng Solo. Geng Solo siapa? Sudah pasti Pak Jokowi, yang relasinya dengan Bu Megawati kan dan PDIP tidak baik ya. Kalau baik tentu bertemu dan tidak ada pemecatan kan. Tapi faktanya tidak bisa dihindari bahwa ada relasi yang sangat buruk ya. Sementara Pak Prabowo ini seperti jembatan yang ke Bu Mega hubungannya baik dan ke Pak Jokowi pun baik ya. Jadi di sini menimbulkan banyak tafsir lah ya teman-teman. Pertemuan Pak Prabowo ini dengan Bu Mega kenapa tertutup ya. Salah satu tafsirnya adalah menjaga perasaan geng Solo ya teman-teman, atau Pak Jokowi ya teman-teman. Dan tentu di sini ya teman-teman, pertemuan ini ya untuk ada kepentingannya juga dari sisi strategi Bu Mega untuk Kongres. Jadi Bu Mega pun di sini punya strategi ya teman-teman untuk partainya agar tidak ada pihak-pihak luar yang mungkin nanti coba mengganggu jalannya Kongres ya teman-teman. Jadi di sini luar biasa ya strategi Bu Megawati bertemu Pak Prabowo sebelum Kongres itu, karena ada juga tujuan tertentu ya teman-teman. Dan di sini juga PDIP bisa menjadi pendukung pemerintah walaupun mungkin memang ngakunya tidak di dalam koalisi ya teman-teman. Jadi luar biasa strategi dari Bu Mega dan sekaligus strategi dari Pak Prabowo ya, ini bisa menjadi win-win solution mungkin ya teman-teman. Saya tidak tahu ini signifikan apa ya keuntungannya bagi kedua belah pihak ya teman-teman. Kita tunggu saja nanti ke depan ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih, apa secara signifikan sih keuntungan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini, atau hanya sekedar simbol-simbol biar apa ya adem suasana politik, tapi secara dampak untuk rakyat tidak ada gitu mungkin secara praktisnya gitu. Coba teman-teman tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.